Halo, selamat pagi ya. Mudah-mudahan hari ini sehat-sehat semua. Kemarin kita sudah mempelajari tentang gimnospermae. Hari ini kita lanjut mempelajari reproduksi lumut atau nama lainnya Bryophyta. Oke, langsung saja. Lumut atau nama lainnya Bryophyta ya, Bryophyta atau lumut. Nah, yang kita bahas di sini adalah bagaimana reproduksi dari lumut itu atau perkembangbiakan dari lumut itu ya. Yang pertama, nah kalau saya gambarkan lumut ya, lumut, kalau saya gambarkan lumut dia seperti ini. Ini namanya tangkai atau seta. Kemudian ini kapsul. Kemudian nanti ada ini bukan akar tapi seperti akar atau akar semu, atau disebut juga ini rhizoid, akar semu, rhizoid ya. Nah, ini adalah lumut, satu individu lumut ya. Langsung saja bagaimana, atau satu lagi ya, ini ada satu lagi, ini namanya kalyptra atau tutup dari kapsul ini. Nah, kalau ini digabung ini namanya sporoid atau penghasil spora. Jadi nanti dari sini dia sporanya. Nah, ketika sudah dewasa ini sporofit ini, maka dia akan nanti saya gambar, maka kalyptra ini akan terbuka ya. Kalau saya gambarkan begini, kira-kira begini dia ya. Jadi kalyptranya udah terbuka, ini kalyptranya ya. Nanti ada di sini spora ya. Ini akan mengalami pembelahan meiosis dah, sehingga jatuhlah spora itu ke tanah atau ke tempat yang lembab ya. Ini jatuh dia, inilah spora, ini namanya spora ya. Nih jatuh, kemudian dia akan lama-lama dia akan nanti berkecambah, sporanya ini akan berkecambah, atau kira-kira nanti bentuk seperti ini, dia berkecambah, ada kecambahnya ya. Ini lama kelamaan spora kecambah ini akan membentuk atau berubah menjadi yang namanya protonema. Nah, protonema itu kira-kira bentuknya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Ini disebut dengan tadi protonema. Nah, protonema ini sifatnya gametofit ya.
sehingga nanti dari protonema ini tumbuhlah ini atau dewasa, atau ya kira-kira dewasa ya. Nih nanti dia bentuknya seperti ini. Ketika sudah dewasa, dia sudah besar, dia kan seperti ini. Ini disebut juga protonema dewasa atau gametofit dewasa. Kenapa dewasa? Karena ini sudah bisa menghasilkan nanti alat kelamin ya, yang namanya nanti dari alat kelamin itu diambil dari sini, kemudian dari sini nanti satu alat kelamin apa, satu nanti alat kelamin R. Kalau diperbesar ini ya, kalau diperbesar maka nanti ada di situ namanya archegonium atau penghasil sel telur ya. Kalau saya gambarkan archegonium ini kira-kira seperti ini dia ya. Dan sama ini itulah yang disebut dengan archegonium tadi, mulutnya ya, archegonium tadi atau alat kelamin betina ya. Nah setelah itu ya, gametofit dewasa yang betina ini yang ya, yang jantan ini yang betina ya, ini akan mengalami juga atau diperbesar ini, maka bentuknya seperti ini ya. Atau sel sperma tadi. Nah deh, oke. Setelah ini maka, atau ini namanya disebut sebagai apa tadi, kalau ini tadi archegonium, kalau yang pada jantan itu antheridium nih. Kemudian ini pecah, keluarlah dari sini sel sperma ini, keluar sel sperma ini akan menuju ke sini apa, ke archegonium ini, sehingga bertemu dengan si sel telur ini. Nah, ketika bertemu sel sperma dengan sel telur ini, maka inilah yang disebut dengan atau terjadi apa? Ini terjadi apa? Fertilisasi. Ya, sehingga nanti menghasilkan apa? Zigot. Maka bentuknya seperti ini. Kalau saya gambarkan zigot kira-kira begini dia. Kira-kira begini zigotnya. Ini sini, ini dia ya. Inilah apa, iya inilah zigotnya yang akan berkembang menjadi embrio dan kembali menghasilkan apa, lumut individu baru ini. Jadi begitu dia prosesnya ya. Nih, nah kalau dia saya buat dalam tabel, maka dia nanti seperti ini.
Pertama dimulai dari spora ya, atau dari lumut ya. Nih, pertama dari spora ini, saya kotak aja ya. Pertama nanti dari spora ini, kemudian ini udah, kemudian ada Antheridium dan Archegonium, kemudian zigot, kemudian lumut ya. Jadi ini namanya lumut, jangan salah, ini lumut ya, lumut. Oke, kalau saya buat di dalam tabel maka begini. Ketika spora jatuh ke tempat yang lembab, dia akan berubah menjadi protonema, dan dari protonema ini akan tumbuh menjadi lumut ya, lumut penghasil. Ini lumut tadi ya, ini lumut penghasil apa? Iya, penghasil tadi satu Archegonium dan Antheridium. Archegonium ini pada betina, ini yang pada jantan. Kemudian ini mengeluarkan nanti sel telur, sedangkan ini mengeluarkan sel sperma. Nah, ini bertemu menjadi zigot. Setelah bertemu zigot, dia akan bertemu menjadi lumut. Kemudian langsung lagi ke spora. Atau ini bisa dibuat cara cepat menghafalnya. Ingat aja ini, Ramaljes. Apa itu Ramaljes? Ini ya, Ramaljes. Ra itu nanti spora, ma itu protonema, L ini lumut gametofit atau penghasil. Kemudian ini J ini zigot. Kemudian ini M embrio. Kemudian S spora, kembali lagi ke spora atau sporangium ya. Oke, mulai dari spora, protonema, lumut, baru zigot, kemudian lumut penghasil spora. Oke, kalau kurang jelas boleh ditanya di komentar ya. Oke, sekian dulu hari ini. Video selanjutnya nanti belajar tentang reproduksi pada tanaman atau tumbuhan paku. Terima kasih.